Ya, saya Muhammad Pratama Warsono ingin mempresentasikan tentang kompensasi tunjangan. Saya mewakilkan kelompok yang beranggotakan Ahmad Hasef Hidayat dan Fahmi Rizky Sulaiman. Kompensasi tunjangan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk pembayaran imbalan jasa kepada tenaga kerja oleh perusahaan dalam bentuk moneter ataupun dalam bentuk lain secara tidak langsung, yang manfaatnya dapat diterima dan dirasakan oleh karyawan agar dapat melanjutkan pekerjaannya. Persamaan gaji dan upah dengan tunjangan. Satu, merupakan pendapatan outcomes bagi karyawan. Yang kedua, bertujuan memenuhi kebutuhan dan keterikatan karyawan. Yang ketiga, biaya bagi perusahaan. 4, dibenarkan oleh peraturan legal, jadi bisa dimasukkan dalam neraca fiskal perusahaan tersebut. Alasan perusahaan menawarkan tunjangan. Yang pertama, undang-undang mengharuskan adanya tunjangan tertentu dan menetapkan struktur pajak yang lebih menguntungkan. Lalu yang kedua, merupakan salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan para karyawannya. Yang ketiga, pembayaran pajak untuk program tunjangan lebih menguntungkan bagi tenaga kerja dibandingkan dengan gaji atau upah. Yang keempat, perusahaan bisa membayar premi asuransi di bawah harga normal karena membeli dalam jumlah banyak atau kelompok. Yang terakhir, pertumbuhan tenaga kerja menjadi lebih terorganisir dan terorganisasi dengan baik yang ikut mempengaruhi lingkungan pekerjaan. Ya, asuransi kelompok pribadi. Kompensasi tunjangan tenaga kerja sebagai bagian dari asuransi cacat, asuransi medis, asuransi rumah sakit, dan asuransi kematian. Dibagi menjadi 4 kategori. Apa aja tuh? Yang pertama, pendapatan karena cacat akibat kecelakaan kerja. Yang kedua, pendapatan melalui perawatan medis akibat kecelakaan kerja. Pendapatan melalui pelayanan rehabilitasi rumah sakit akibat kecelakaan kerja. Yang keempat, pendapatan melalui tunjangan kematian akibat kecelakaan kerja. Strategis pengelolaan tunjangan. Yang pertama, strategi pengendalian biaya. Yang kedua, strategi perawatan kesehatan. Yang ketiga, strategi program kesehatan karyawan. Keempat, strategi biaya perawatan kesehatan. Kelima, strategi mengendalikan pertumbuhan biaya tunjangan. Yang keenam, strategi mengelola sifat tenaga kerja. Yang ketujuh, strategi komunikasi. Yang terakhir adalah strategi paket tunjangan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.